Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Yang penting sehat itu perlu disyukuri betul gitu ya. Siap, siap. Baik. Gimana? Ini baru ya, baru 3 orang ya yang hadir ini. Siap, Pak. Ya, Waduh. kita kita tunggu dulu ya teman-teman, bisa jika bisa lah jam yang orang 5 atau orang 6 gitu ya. Ini kuliah pertama ini kita orientasi umum saja dulu lah. Jadi belum masuk materi gitu ya. Kita diskusi terkait dengan tema-tema yang akan kita eh, diskusikan gitu ya. Siap. Iya. Ini Mas M. Repi Malikul Adil ini tugasnya di mana? Di sini, Pak, saya di Mentok, Pak. Oh, mentok. Oke, oke. Kalau Muhammad Husnul Huda, oke. Kalau Mbak Nasihatul Mufidah, tugasnya di mana? Di Bangli, Bapak. Bali. Oh, Bali ya. Nggih. Baik, Bali. Kemudian kalau Mas Abdul Hamid, baru ya, baru proses connect ya, proses koneksi itu ya. Sedang proses join. Nah, jadi begini ya, saya kira kita aja kita sambil menunggu teman-teman lain join gabung ya. Jadi mata kuliah kita ini kan posisinya itu kan hanya mata kuliah apa namanya, ini disebut matrikulasi ya. Dan asumsi saya, teman-teman ini kan apalagi hakim ya. Hakim itu masa kita beri mata kuliah matrikulasi gitu loh. Kurang tepat ya. Nah, maka saya menawarkan ya, kita kita apa namanya isi mata kuliah kita ini, kita mencoba ya, nanti saya siapkan beberapa buku. Berarti kan kalau 9 orang berarti kan 7 atau 9 orang berarti 9 buku ya. Buku nanti akan saya siapkan ya, tetapi buku-buku itu topik atau tema atau fokusnya itu berbicara tentang fikih atau hukum Islam di Indonesia gitu ya. Nah, nanti artinya begini, beberapa buku itu nanti oleh teman-teman ya direview. Nah, direview nanti, reviewnya itu nanti bagaimana guidance-nya nanti akan saya beritahukan melalui apa namanya, baik melalui grup atau mungkin juga nanti akan saya sampaikan di Google Classroom ya. Nah, jadi mereview buku, tetapi mohon maaf buku-bukunya itu coba kita ya. Jadi bukan bukan apa memberatkan. Jadi buku itu nanti kan bukunya eh, kebetulan kan rata-rata itu ditulis dalam bahasa Inggris ya. Nah, nanti buku-buku, jadi bapak-bapak atau mas-mas dan mbak-mbaknya enggak perlu cari bukunya. Bukunya sudah ada pada saya ya. Saya sudah punya file e-booknya ya. Jadi file e-book itu nanti masing-masing satu orang itu membedah atau mereview satu buku gitu ya. Nah, itu. Dan nanti kebetulan juga buku-buku yang saya sebut itu adalah ya orang Indonesia sendiri yang menulis, tetapi dia studinya mungkin ketika S3 itu tidak di Indonesia. Tetapi materi bukunya itu terkait dengan apa hukum Islam keindonesiaan. Salah satu misalnya contoh ya. Contoh banyak sekali contohnya, salah satu contoh misalnya
kita berbicara persoalan apa namanya Islamisasi hukum di Indonesia. Nah, Islamisasi hukum di Indonesia itu nanti akan saya jelaskan siapa yang membahas itu gitu ya. Itu adalah disertasi. Nah, tinggal kita bedah disertasi itu. Nah, jadi saya kira kita fokusnya ke situ ya. Jadi saya tidak enak kalau apa namanya kita S3 kok matrikulasinya sangat elementer ya. Tapi kita lebih kepada tema-tema ya, tema-tema yang dikaji oleh apa namanya para penulis kontemporer terkait hukum Islam keindonesiaan. Saya kira itu yang nanti apa namanya judul-judulnya seperti itu ya. Nah, ada yang memang orang Indonesia yang menulis, tapi juga kemungkinan ada juga orang-orang asing atau peneliti asing yang menulis ya. Nah, jadi menurut saya itu yang barangkali akan lebih menarik kalau kita mengkaji apa namanya hukum Islam itu ya kita mengarahnya kepada hukum Islam keindonesiaan. Karena apa? Karena core keilmuan dari prodi Doktor Hukum Islam ini itu adalah terkait dengan persoalan core keilmuan fikih keindonesiaan gitu ya, fikih keindonesiaan. Nah, jadi saya kira itu. Jadi kita tidak berbicara nanti masa para hakim yang S3 ini kita kembali kepada materi-materi elementer menurut saya tidak enak itu jadinya ya. Jadi lebih baik kita hasil penelitian tentang hukum Islam di Indonesia kita diskusikan ya, kita diskusikan. Nah, bagaimana menulis tentang book review itu nanti akan saya berikan akan saya buat guidance-nya atau akan saya buat pedoman cara penulisannya. Harapan saya hasil diskusi dari kelas kita ini masing-masing mahasiswa kan akan menulis book review. Artinya itu kan menulis makalah ya. Nah, makalah itu nanti kita kita sharingkan, kita diskusikan di kelas gitu ya. Nah, kemudian hasil akhir dari makalah itu kita upayakan untuk diterbitkan menjadi sebuah buku ya. Jadi nanti kelas ini ada hasilnya satu buku ya yang terkait dengan hukum Islam dan isu-isu keindonesiaan ya. Jadi saya kira nanti banyak ada isu minoritas ya, ada isu persoalan kompilasi hukum Islam di Indonesia gitu ya. Kemudian juga ada persoalan mungkin juga kita berbicara tentang misalnya eh, hukum waris beda agama misalnya dan juga pernikahan yang tidak dicatatkan dan sebagainya dan berbagai implikasinya. Tapi itu sudah menjadi sebuah penelitian ya. Sebuah disertasi atau sebuah publikasi dan itu akan direview oleh masing-masing mas-mas dan mbak-mbak. Jadi saya kira itu semacam orientasi yang akan kita lakukan dan hasilnya output dari hasil itu adalah kita akan buat satu buku antologi atau buku bunga rampai terkait hasil kajian hukum Islam yang ada di kelas ini gitu ya. Dan nanti ketua kelas kita siapa sekarang ya? Kalau kita sepakati siapa ketua kelas kita itu? Sudah ada ketuanya belum? Ini kita mau pakai Bu Lurah atau Pak Lurah ya? Kira-kira gimana? Ini ada Mbak Pak Lurah, Prof. Pak Lurah ya? Iya, yang lebih dekat dari Jogja. Oh, begitu. Siapa itu Pak Lurah kita? Siapa? Ada Muhammad Repi Malikul Adil, ada Muhammad Husnul Huda, ada Mas Mustafa, ada Mas Abdul Hamid ya. Kira-kira siapa? Disepakati yang katanya yang dekat ke Jogja itu siapa ya? Pak Dokter. Siapa? Abdul Hamid. Waduh, ini Mas Abdul Hamid ya. Gimana Mas Abdul Hamid? Waduh, Sedia? saya Jember, Prof. Mana Pak Anu ini yang di Jogja ini? Siapa yang di Jogja siapa? Pak Ahmad Fadli, Pak, tapi belum bergabung beliau nggih. Oh, begitu. Nggih. Yang sudah ada itu siap itu, Pak Dokter. Oh, gitu. Ya, ya. Nah, kalau begitu yang kita tadi sudah diisyaratkan ya. Mohon kesediaan Mas Abdul Hamid sebagai ketua kelas kita gitu ya. Mohon betul ini kayaknya permohonan teman-teman ini ya.
Jadi kita mohon kesediaan Mas Abdul Hamid ya. Enggak berat kok tugas kita, hanya mungkin ada apa namanya nanti dia sebagai juru bicara gitu ya. Atau nanti ada sesuatu yang perlu diinformasikan di samping kita informasi lewat Google Classroom, juga kita informasikan lewat Google apa namanya lewat grup WA gitu ya, grup WA gitu. Nah, jadi karena ini kuliah pertama ya, saya kira kita belum masuk ke materi, tetapi kita berbicara persoalan apa namanya, bagaimana riset-riset terakhir ya, riset-riset mutakhir terkait dengan hukum Islam di Indonesia gitu ya. Nah, nanti oleh karena itu kita mereview itu saja. Karena apa? Kita untuk memperkuat basis metodologi dari fikih keindonesiaan itu. Ya. Ya, kita bolehlah berdebat apakah ada fikih Indonesia atau fikih di Indonesia. Saya kira itu ada menjadi sebuah perdebatan atau sebuah diskusi yang apa namanya menarik gitu ya. Nah, tetapi terlepas dari istilah apakah fikih Indonesia, fikih ala Indonesia atau fikih di Indonesia, tetapi ada keunikan saya kira fikih di Indonesia itu, dan juga tentunya kita ingin bagaimana rancang bangun metodologi dari fikih Indonesia itu. Itu sebetulnya ya. Jadi basis epistemologis misalnya tentang metodologi pengembangan hukum Islam Indonesia itu seperti apa ya. Misalnya kita bisa lacak almarhum Profesor Hasbi Asidiki pada tahun 60-an. Beliau menggagas yang namanya gagasannya adalah fikih berkepribadian Indonesia. Nah, fikih berkepribadian Indonesia itu menurut saya itulah yang sekarang itu ada yang disebut dengan fikih Indonesia, ada juga fikih Nusantara ya. Tetapi kalau Muhammadiyah membilang ada fikih berkemajuan ya. Kalau NU itu kan fikih Nusantara gitu ya. Tapi ada juga yang membuatnya istilah dengan fikih Indonesia gitu ya. Ya silakan, saya kira itu sebagai sebuah terminologi ya. Tentunya terminologi orang punya kecenderungan, tetapi terlepas dari perdebatan terminologi, kita ingin mengetahui lebih lanjut basis epistemologi dan basis metodologi dari apa namanya fikih Indonesia itu seperti apa. Ya. Jadi menurut saya itu yang saya kira menarik untuk kita kaji ya. Jadi saya kira makanya ini kalau kita ada 9 orang di kelas ini ya, berarti kita satu semester ini, satu kelas ini kita mengkaji sebanyak 9 buku disertasi atau buku hasil penelitian. Ya. Nanti misalnya Mbak Nasoihatul Mufidah, saya carikan pilihkan buku apa gitu. Mas Husnul Huda, buku apa gitu. Nah, tetapi saya mohon maaf, mungkin agak sedikit apa namanya memang kita baca ya, karena file-file itu semuanya berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris, dan sepertinya belum ada terjemahannya gitu. Itu aja. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu atau mams dan mbak-mbak enggak perlu susah cari bukunya. Bukunya sudah saya sediakan. Tinggal download baca gitu kan. Download baca. Dan hasil bacaan itu kemudian dituangkan dalam bentuk makalah. Gitu ya. Terjemahannya nggak disediakan ya, Pak Dokter. Belum ada terjemahnya. Kalau mau diterjemahkan monggo. Iya. Nah, gitu. Ya, mungkin cuma aja. Jadi artinya kan saya kira buku itu tidak perlu diterjemahkan. Tetapi kita bagaimana memahami teks buku itu, tetapi kita satu barangkali persoalan atau yang kita sebut dengan problem statement atau apa namanya kegelisahan akademik dalam buku itu apa. Kemudian rancang bangun metodologi yang ditawarkan penulis dalam buku itu seperti apa. Termasuk pendekatan yang digunakan dalam buku itu apa ya. Nah, kemudian apa kesimpulan penulis dalam buku itu dan kontribusi metodologinya terhadap kajian fikih keindonesiaan seperti apa. Ya. Sebetulnya itu aja, simpel saja ya. Ya, mungkin kalau kita buat halamannya itu satu makalah 10 sampai 12 halaman lah gitu ya. Nah, cuma saya satu permohonan saya, nanti setiap makalah itu di samping kita mereview buku yang saya kirim file e-booknya, juga saya mohon nanti ada apa namanya dicarilah apa ada artikel atau buku serupa dalam bahasa Indonesia, kita sandingkan sedikit, kita bandingkan gitu ya.
Ya, itu aja saya kira. Jadi saya berharap tentunya ini tidak akan memberatkan ya, tidak akan memberatkan. Cuma nanti misalnya begitu file itu saya kirim ya, saya kirim melalui apa namanya Google Classroom atau melalui grup. Nah, kira-kira begitu saya upload file e-book itu, berapa lama Mbak-Mbak dan Mas-Mas untuk menyelesaikan tugas itu? Kalau Pak Profesor Budi Riswandi sudah pernah kuliah? Prof. Budi Riswandi. Sudah belum? Prof. Budi Riswandi sudah pernah memberikan kuliah belum? Belum, Bro. Belum ya. Nah, berarti kita begini maksud saya, mungkin kalau Prof. Budi Riswandi karena kan dia ke hukum positifnya ya. Kalau saya kan hukum Islam. Dan saya amat sangat yakin Mbak-Mbak dan Mas-Mas ini sudah banyak modalnya. Nah, makanya kita lebih baik diskusi dan sharing saja. Ya. Nah, jadi sharing karena core keilmuan kita adalah fikih keindonesiaan, maka kita memanfaatkan tulisan-tulisan yang ada, kita baca, kita kritisi dan kita kembangkan. Gitu ya. Daripada menulis misalnya masing-masing saya beri tema, tetapi menurut saya tidak efektif. Bukunya sudah ada dan buku itu yang kita kritisi lah dalam tanda kutip. Ya kita bedah, kita kritisi dan memang kalau ada rekomendasi atau semacam saran ya silahkan kita berikan saran. Gitu ya. Nah, itu. Tapi target kita nanti hasil semua teman-teman ini akan kita jadikan buku. Jadi kelas ini akan outputnya salah satu luarannya adalah buku. Buku antologi. Buku bunga rampai gitu ya. Nah, itu jadi itu sekira begitu Mas Abdul Hamid ya. Saya mohon maaf langsung saya tunjuk Mas Abdul Hamid, saya setuju kalau teman-teman sudah mengusulkan itu berarti isyaratnya Mas Abdul Hamid sudah oke gitu kan. Gitu ya, gitu. Sistem tunjuk, main tembak. Boleh kan, nunjuk boleh atau dipilih boleh, tapi kayaknya lebih efektif langsung ditunjuk gitu. Gitu ya. Jamaahnya masih belum sesuai. Ya. Jadi ini ada 5 teman ya sudah hadir ini, ada Mbak Nasihatul Mufida, ada Mas Muhammad Husnul Huda, Mas Mustafa, Mas Abdul Hamid, dan Mas Muhammad Repi Malikul Adil ya. Ini sudah 5 orang ya. Dan nanti teman-teman yang belum hadir ya, nanti diberitahu saja model perkuliahan kita begitu. Kita banyak ke sharingnya saja ya. Kita banyak ke sharing saja. Dan nanti bukunya insya Allah paling lambat 2 atau 3 hari ke depan nanti sudah muncul ya. Sudah saya upload di Google Classroom atau juga mungkin melalui grup WA ya, nanti grup WA itu. Jadi kita akan karena di sini mahasiswanya Wali Songo, nah bukunya juga Wali Songo 9 maksudnya gitu kan. Ada 9 buku begitu ya. Dan itu yang akan kita diskusikan. Saya kira itu. Jadi itu saja menurut saya ini sebagai pembukaan aja ya, sebagai apa namanya kita pertemuan kita pada malam hari ini. Ini baru pembukaan saja dan ini kita anggap satu sesi dan nanti segera ya saya 1 atau 2 hari ke depan akan segera saya pilihkan masing-masing teman-teman ini 1 orang 1 buku ya. Dan cuma mungkin memang halamannya ya mungkin ada yang halamannya agak lebih banyak. Halamannya yang mungkin cuma di bawah 200, ada yang 200 ke atas misalnya gitu. Ya yang namanya disertasi kan begitu. Dan juga saya juga memohon kepada teman-teman ya, ketika nanti mereview berbagai buku itu, tolong betul dicermati betul metodologi yang digunakan oleh penulisnya. Gitu. Saya kira itu ya, kerangka metodologinya itu seperti apa gitu. Ya. Dan menurut saya kita nanti kuliah selanjutnya nanti akan kita jelaskan beberapa hal ya terkait dengan tantangan pengembangan hukum Islam sebagai sebuah ilmu. Tentunya banyak tantangan dan kompleksitas persoalan sekarang ini luar biasa, membutuhkan kerangka metodologi yang kuat dan juga sumber-sumber yang begitu otoritatif. Nah, jadi saya kira itu dari
apa namanya pertemuan pertama ini, nanti pertemuan kedua baru ada sedikit materi, dan nanti materi-materi apa namanya file e-book akan segera saya upload ya di Google Classroom atau nanti melalui apa namanya melalui grup WA. Gitu. Termasuk termasuk begini, schedule-nya sekalian sudah saya susun. Dan schedule itu saya bikin berdasarkan presensi yang ada. Jadi kalau presensi di atas itu nanti presentasinya pertama begitu kan. Tetapi itu masih bisa kompromi sih. Komprominya begini maksud saya. Atau nanti schedule saya serahkan ke Mas Abdul Hamid ya, selaku ketua kelas. Silakan Mas Abdul Hamid sharing atau musyawarah dengan teman-teman. Kira-kira misalnya untuk yang pertama siapa? Dan saya akan apa namanya berpatokan kepada schedule yang disusun Mas Abdul Hamid berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman ya. Misalnya kalau kita pro gender itu berarti yang pertama kali sebagai presenter atau apa namanya pemakalah itu Mbak Nasihatul Mufidah, karena kita apa namanya mengapresiasi kesetaraan gender gitu ya. Nah, berarti Mbak Nasihatul Mufidah atau juga siapa nanti yang apa mbak-mbaknya dulu baru mas-masnya gitu ya. Gitu. Jadi itu implikasi dari kesetaraan gender. Kita lebih mengapresiasi dan lebih mengutamakan kaum Hawa dulu baru apa namanya teman-teman kaum Adam gitu kan begitu. Jadi menurut saya nanti ya itu mungkin pilihan saya begini, agak demokratis lah. Nanti silahkan disusun schedule-nya untuk diskusi ya oleh ketua kelas kita Mas Abdul Hamid gitu ya. Nah, tetapi begini yang ingin kita sepakati juga misalnya itu begitu buku saya upload, kira-kira berapa lama mas-mas dan mbak-mbak butuh waktu untuk menyelesaikan tugas? Apakah 1 minggu? Apakah 2 minggu gitu? Atau bagaimana? Kira-kira gimana Mas Abdul Hamid? Mohon izin sebelumnya biar lebih jelas, kita kan juga paham kaitannya dengan buku dan sebagainya. Poin daripada mata kuliah ini yang harus kita ambil mungkin lebih jelas dan dikonkretkan. Indikatornya apa saja? Tadi kan ada epistemologinya, ada metodologinya dan sebagainya. Dari kerangka itu mungkin kita ada patokan juga 2 minggu kayak 3 minggu. Oke. Nah, jadi begini Mas Abdul Hamid dan teman-teman. Sebetulnya yang ingin kita eksplorasi dari masing-masing buku itu pertama, mereka kan punya persoalan pokok yang dikaji di dalam buku itu apa, atau yang disebut dengan kegelisahan akademik apa yang dikemukakan penulis dalam bukunya itu. Nah itu pertama, jadi kegelisahan akademik ya. Dan pertanyaan lebih lanjut, mengapa persoalan itu penting dikaji menurut penulis? Ya menurut penulis buku itu maksud saya. Jadi ada kegelisahan akademik, kemudian ada ya mungkin begini dalam bahasa yang lain mungkin untuk mudah dipahami. Persoalan pokok yang dikaji dalam buku itu apa? Kemudian apa yang melatar belakangi bahwa persoalan itu penting dikaji secara akademik? Nah, jadi itu yang pertama dan yang kedua. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kerangka pemikiran atau kerangka metodologi seperti apa yang dibangun oleh penulis dalam bukunya itu. Itu yang ketiga. Jadi kita ingin mengetahui kerangka metodologi yang dibangun oleh penulis dalam bukunya itu untuk memecahkan persoalan yang dia katakan sebagai apa namanya kegelisahan akademik, seperti apa dia memecahkannya. Nah, kemudian yang keempat, apa hasil temuan dalam buku itu? Itu yang keempat, hasil temuan dari buku itu apa? Nah, kemudian yang kelima itu tinggal teman-teman nanti berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4 itu. Kira-kira apa sih kontribusi penting secara akademik kajian buku itu terhadap fikih keindonesiaan? Nah, itu teman-teman yang sudah memposisikan begitu gitu ya.
Yang memposisikan. Nah, kemudian apa namanya yang keenam itu penutup kesimpulan gitu ya. Plus nanti ditambah apa namanya daftar maroji atau referensi atau daftar pustaka. Itu aja saya kira cukup gitu aja ya. Ya. Jadi menurut saya jadi pertama ya mungkin dalam bahasa lain ada yang kita sebut dengan fokus dari penelitiannya apa, kemudian ada latar belakang apa, kerangka metodologi dibangun seperti apa, kemudian hasil temuannya seperti apa, kontribusi akademiknya apa, kemudian penutup kesimpulan menurut review ya, kemudian plus ditambah apa namanya daftar pustaka. Jadi itu aja simple aja ya. Jadi masing-masing kalau sudah 3 halaman masing-masing dibahas kan menjadi 15 halaman itu kan. Nah itu. Nah cuma memang tadi ada problem misalnya nanti setelah apa namanya sebelum kesimpulan dari penulis book review ya itu mungkin kalau memang dianggap penting untuk dikemukakan kritik silakan dikritik ya. Nah tentunya dikritik di sini kita perlu mungkin semacam ada buku pembanding atau tulisan pembanding. Nah tulisan pembanding itu bisa saja kita ambil dari artikel jurnal gitu ya, dari artikel jurnal untuk membandingkan buku itu kajiannya seperti apa sih kita posisikan. Nah itu. Nah sehingga makalah tugas itu saya kira menarik untuk kita terbitkan gitu kan. Karena menurut saya salah satu yang masih membutuhkan pengkayaan di sana sini adalah persoalan kerangka metodologi bangunan atau rancang bangun. Keilmuan fikih Indonesia itu seperti apa? Nah, itu yang kita cari. Dan melalui book review itu kita ingin menjelaskan itu. Dan saya sangat yakin teman-teman ini semua modalnya sudah sangat banyak. Ya. Dari pengalaman sebagai hakim itu menurut saya luar biasa itu. Itu akademisi mungkin kalau kita baca akademisi kan kekurangannya di situ. Mereka tidak paham realitas yang dihadapi kasus-kasus yang dihadapi hakim itu kayak apa. Kompleksitasnya luar biasa gitu ya. Nah itu yang barangkali kekurangan para peneliti. Para peneliti terutama peneliti yang memang orientasinya akademis. Tetapi kurang paham tentang bagaimana realitas yang terjadi dalam dunia peradilan misalnya. Nah itu yang saya mohon sebetul berdasarkan pengalaman teman-teman ini ketika misalnya ada pengalaman yang benar itu dikemukakan sebagai salah satu bentuk counter terhadap temuan-temuan disertasi yang kadang-kadang ya akademik itu kan kadang-kadang cenderung langitan gitu loh. Langitan itu kelemahan akademik itu langitan betul. Tapi kurang membumi. Nah, mas-mas dan mbak-mbak ini menurut saya tugasnya adalah yang langitan itu supaya dibumikan. Nah, itu bagaimana caranya? Itu persoalan gitu ya. Nah, itulah yang saya sebut dengan rancang bangun keilmuan fikih Indonesia itu di situ problemanya. Gitu ya. Jadi menurut saya itu yang menariknya nanti kita diskusi di situ gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ini ada satu orang yang belum hadir ya. Nampaknya ini sudah sudah lengkap juga, sudah 99% hadir semua ya, sudah 8 orang yang hadir ya. Nah, begitu Mas Abdul Hamid kepada teman-teman ya. Jadi masalah review file bukunya enggak perlu dipikirkan, nanti itu menjadi tugas saya untuk mencarikan buku-buku itu. Tetapi nanti misalnya Mbak Nasoetul Mufidah, saya berikan buku ini gitu ya. Terus Mas Husnul Huda buku ini, Mas Mustafa dan seterusnya bukunya sudah saya berikan. Nah, perkara kapan mau dipresentasikan, nah tentunya kan kita harus sepakati dulu. Kira-kira berapa lama butuh waktu untuk menyelesaikan tugas makalah itu? Apakah 1 minggu selesai? Apakah 2 minggu begitu? Atau bagaimana? Kira-kira berapa minggu itu? Paling lama berapa minggu, Pak Dokter? Saya kalau maunya 1 minggu gitu. Ya, menurut saya boleh nggak kita
kalau memang kita mundur ulur waktu, berarti Ya. kan kita terbatas dengan jedanya banyak kita yang presentasi. Boleh Iya. nggak seandainya kita ulur 2 minggu atau 3 minggu, Ya. tapi ideal tidak ketika kita pertemuan presentasinya 2 orang. Kita juga dikejar waktu, dikejar Oke. deadline dan lain sebagainya. Boleh, saya kira itu bagus ya. Bagus jadi gagasan itu. Jadi satu sesi itu langsung 2 presentasi ya. Itu sangat dimungkinkan ya. Sangat dimungkinkan. Nah, tentunya begini. Makanya saya kata-kata kita sepakati ya, berapa lama Mas-mas dan Mbak-mbak ini bisa menyelesaikan tugas. Misalnya untuk sementara ini kita sepakati 2 minggu, berarti setengah bulan ya. Nah, setengah bulan. Nah, setengah bulan itu tentunya kan kalau itu sudah dianggap cukup, ya sudah setengah bulan ya. Nah, kemudian harapan saya ya, upload file makalah itu bukan berdasarkan presentasi, tetapi ketika setengah bulan atau 2 minggu itu semua file harus sudah terupload. Ya, semua file itu terupload bukan berdasarkan saya kan belum presentasi, maka saya belum upload, bukan begitu. Tapi jeda waktu setengah bulan atau 2 minggu itu semua makalah harus sudah terupload ya di Google Classroom gitu. Mengapa begitu? Harapan saya bisa punya waktu banyak untuk membaca, ya, membaca tulisan-tulisan mas-mas dan mbak-mbaknya itu. Ya. Nah itu maksud saya. Nah kalau bisa, jadi oke, kita sepakati misalnya jedahnya saya berikan waktu setengah bulan ya, setengah bulan dari file ebook terupload gitu loh ya, terupload. Berarti kalau besok saya upload, berarti dari besok kita menghitungnya setengah bulan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman menggarapnya selama dua minggu itu, kemudian 2 minggu nanti diupload di Google Classroom sehingga saya bisa membaca buku apa namanya makalah-makalah itu ya. Kemudian dari situ nanti kemungkinan misalnya terkait dengan oh ini makalah ini perlu diperkaya ini dan sebagainya sehingga waktu kita diskusi itu masuk itu sangat sangat optimal gitu ya. Nah itu. Nah jadi sekali lagi menurut saya harapan saya begitu gitu ya. Jadi makalah itu sudah terupload semua setengah bulan sejak file ebook saya upload di Google Classroom gitu. Sehingga saya banyak waktu untuk membaca makalah-makalah teman-teman ini ya. Nah itu. Gimana? Kita sepakati setengah bulan ya, 2 minggu dari sejak file ebook saya upload atau gimana? Monggo teman-teman yang lain gimana ini? Sepakat lah, Masih ada sepakat. Sepakat ya. Sepakat ya. Jadi setengah bulan sejak file ebook terupload ya. Baik. Baik ya. Nah, kemudian tadi nanti apa namanya detailnya pedoman penulisan makalah itu akan saya share ya melalui grup gitu ya. Atau melalui Google Classroom nanti akan saya share gitu ya. Jadi apa item-item apa yang perlu dikemukakan gitu ya dalam makalah itu ya. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya semacam buku apa namanya bahan tambahan, silakan teman-teman nanti mungkin sempat dulu membaca buku, tapi belum apa namanya buku itu perlu disandingkan dengan buku yang dibaca nanti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Atau juga misalnya ada sebuah artikel baru ya, ada artikel baru baik yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia dikutip itu untuk disandingkan dengan apa book review yang dikutip itu. Karena apa? Asumsinya artikel jurnal itu ya, itu artikel jurnal adalah hasil riset. Nah, makanya hasil riset kita sandingkan dengan hasil riset yang berbentuk disertasi. Mungkin ada titik singgungnya gitu. Atau mungkin tidak menutupkan kemungkinan juga justru artikel itu justru lebih tajam dari apa hasil disertasi, ada kemungkinan seperti itu. Dari apa model analisisnya ya. Dari model analisisnya seperti itu. Ya, begitu. Ya, jadi kita sepakati ya untuk sementara ini setengah bulan ya, 2 minggu gitu ya, 2 minggu. Sehingga nanti, tetapi kita
kuliah pada hari Sabtu yang akan datang, tetap kita kuliah ya, nanti seperti biasa. Cuma nanti perlu juga dipertimbangkan karena bulan sebentar lagi kita ini bulan Ramadan ya. Nah ini juga saya kira agak bermasalah juga waktunya. Nah kira-kira apakah kita akan tetap kuliah di setiap Sabtu jam jam apa namanya 18.30 atau ada nggak kemungkinan kita geser gitu? Kita geser itu apakah nanti hari siang ya siang. Misalnya ini saya tawarkan ya, mohon maaf kalau nanti mengganggu weekend bapak apa mas-mas dan mbak-mbaknya. Misalnya kita kuliah itu justru minggu malam misalnya, karena minggu atau minggunya bukan minggu malam, minggunya. Karena bulan puasa ya, saya kira ya nanti kalau kita serius kuliah dibilangnya itu nggak sedang dengan Ramadan, orang tarawih kok kita kuliah gitu. Gimana itu? Atau itu nanti dibicarakan sama Pak Ketua Kelas ya, Mas Abdul Hamid. Kemungkinannya seperti apa? Saya pada prinsipnya fasilitator ya, saya manut saja mana yang lebih baik dan juga itu tidak mengganggu aktivitas teman-teman ini ya. Menurut saya sangat paham aktivitas hakim sekarang itu luar biasa itu. Hari ini memutuskan perkara, nanti malam harus sudah diupload ya. Ya saya kira itu luar biasa itu ya. Nah oleh karena itu tentunya itu juga perlu dipertimbangkan, gitu ya. Perlu dipertimbangkan. Baik, begitu saya kira penjelasan awal dari perkuliahan kita ini. Ini sebagai apa namanya kuliah pembuka saja dulu lah ya. Kita belum masuk ke materi gitu. Baru ancang-ancang tugas yang perlu dilakukan selama 1 semester ke depan ini. Nah, kita sharing ya, bentuknya kita sharing ya. Perkuliahan kita berbentuk sharing gitu. Silakan Mas Abdul Hamid, kira-kira gimana? Jadi kita sepakat ya, setengah bulan sejak file ebook saya upload gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian apa namanya pedoman detail nanti juga akan saya kirim melalui grup WA atau juga nanti akan saya upload melalui Google Classroom juga ya. Dan saya kira pada prinsipnya kita sharing ya. Jadi kita saling apa namanya respon, saling berpartisipasi gitu ya. Nah, itu. Dan justru saya kira kita tahu bahwa ternyata misalnya kajian tentang fikih Indonesia itu sudah sampai di mana sekarang rancang bangunnya. Apakah ada problema tema ya, ada problema metodologi atau juga ada problema apa yang sekarang sedang dihadapi gitu. Atau juga kita berbicara tentang isu yang perlu direspon oleh fikih Indonesia dalam konteks sekarang itu apa? Ya, ya saya kira banyak isu gitu ya. Gitu. Saya kira itu mungkin ada yang mau merespon, saya persilakan. Saya Pak. Silakan Mas. Silakan Mas. Ya, walaupun kami masuk tadi jam 19, bergabung jam 19 karena baru baca WA-nya. Iya, enggak apa-apa. Ya, silakan. Nanti kami akan menanyakan kepada teman-teman tugas yang telah diberikan oleh Bapak. Ya. Dan kami sepakat setengah bulan itu waktu yang cukup ya bagi kami, dan mungkin juga kuliah pada hari Ahad siang itu ya juga kami rasa tepat, karena selama Ramadan mungkin sebagian besar kita tidak perlu weekend karena pas Ramadan. Oh gitu ya. Kalau malam itu malah kendalanya mungkin juga sebagian besar di antara kita ini ya jadi imam atau memberi materi ceramah tausiah saat tarawih. Demikian Bapak, mohon maaf. Baik, saya kira baik ya usul itu. Nah makanya begini, saya kalau memang nanti saya serahkan kepada teman-teman untuk sharing, nanti keputusan akhir nanti Mas Abdul Hamid nanti memberitahu via WA ya, via grup WA. Disepakati misalnya kapan kita, misalnya kalau disepakati hari Ahad kita kuliah, sejak kapan, kemudian juga jamnya jam berapa untuk hari Ahad itu.
Apakah pagi, misalnya pagi itu bisa jam 9 misalnya sampai selesai gitu ya. Atau mau jam 8 gitu sampai selesai juga silakan ya. Saya kira itu apa namanya, mudah-mudahan tidak mengganggu jadwal saya yang lain ya, terutama karena kalau di hari-hari lain saya khawatir nanti jadwalnya tabrakan dengan S1 atau juga tabrakan dengan jadwal saya di S2 gitu ya. Nah, jadi kalau hari Ahad insya Allah aman gitu. Aman ya. Jadi hari Ahad tinggal jamnya, tapi kalau saya boleh usul mungkin sebaiknya kita memang sebelum zuhur ya. Jadi mungkin jam 8 sampai jam berapa, atau jam 9 sampai jam berapa, atau mungkin jam 10 sampai zuhur gitu ya. Dan artinya zuhur ini, zuhur waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau zuhur nanti Indonesia bagian timur berbeda lagi kan begitu. Jadi standar kita WIB gitu ya. Jadi waktu Indonesia bagian barat. Saya kira itu dari saya, dan seterusnya saya hanya menunggu bagaimana hasil sharing teman-teman yang nanti di sharing oleh Mas Abdul Hamid sebagai ketua kelas gitu ya. Silakan jika ada lagi yang perlu disampaikan, silakan. Tapi kita sepakat ya nanti luaran dari kelas ini itu perlu menerbitkan buku ya. Sepakat itu ya. Sepakat Pak Baik, Dokter. baik. Jadi saya kira itu apa namanya komitmen kesepakatan kita. Nanti hasil dari makalah yang sudah kita diskusikan di kelas itu akan diterbitkan menjadi buku Bunga Rampai. Ya. Mohon izin, Prof. Silakan, silakan. Kaitannya dengan tugas kita, Ya. pertama kita kan tadi juga mengkaji kaitan metodologi, epistemologi dan lain sebagainya. Ya. Di situ juga kita ada ruang untuk mengkritisi lah perihal ini. Ya. Bentuk pembandingnya itu dengan menggunakan apa, Prof? Kita sama-sama dengan bentuk jurnal internasional kah, atau kan penelitian yang sama-sama basis di apa namanya itu disertasi dan lain sebagainya, agar ada kualifikasi dari penelitian ilmiah. Ya. Nah, nanti dari penelitian jurnal klaster magister lah sebagai kritik dari apa namanya tugas tersebut. Mohon izin, Mas. Baik, saya kira begini. Jadi saya memberikan sedikit ruang kebebasan ya kepada teman-teman. Kalau memang teman-teman pada akhirnya ingin mengkritik, silakan dikemukakan kritik. Tetapi tentunya kritik itu berasalkan dari bacaan kita, gitu ya. Minimal bacaan itu adalah artikel jurnal. Tetapi artikel jurnal tentunya ya, kalau di Indonesia itu kan ya, itu kan salah satu indikator jurnal bagus kan Sinta. Ada Sinta 4, ada Sinta 3, sampai Sinta 1 ya. Jadi saya kira kutiplah artikel jurnal yang terbit di jurnal nasional yang terindeks di Sinta. Sinta itu sebetulnya yang paling rendah itu Sinta 6. Jadi Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, 3, 2, dan seterusnya. Tetapi juga jika memang ada sedikit kesempatan juga, justru artikel buku yang direview itu, dibedah itu juga kita coba kita sandingkan, kita bandingkan dengan artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal internasional. Dan saya kira jurnal internasional sekarang itu tidak terlalu sulit kita untuk mencarinya gitu ya. Ada caranya gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi supaya book review itu betul-betul nanti ditunjang dan ditopang oleh referensi lain sebagai pembanding. Minimal ya yang saya sebut dengan artikel jurnal. Syukur kalau ada buku yang serupa. Nah, buku yang serupa itu bisa saja dia berbahasa Inggris, bisa saja mungkin ada disertasi baru di Indonesia. Kita sandingkan itu ya. Kita sandingkan itu. Itu maksud saya ya. Jadi seperti itu maksud saya. Monggo, jika masih ada yang perlu di-sharingkan, saya persilakan. Halo? Gimana? Untuk batasan kaitannya dengan tugas, Prof, mungkin juga ada di pedoman karya ilmiah itu kah? Atau memang di mufakati Prof sendiri ada batasan minimal berapa lembar? Nah, nanti begini aja.
Saya kira nanti di pedoman detail ya, pedoman detail tentang petunjuk penulisan makalah ya. Jadi petunjuk penulisan book review, makalah book review nanti akan saya kirim berdasarkan bersama dengan pengiriman file ebook ya. Nanti akan saya jelaskan. Sebetulnya kalau kita kita mungkin begini, kita tidak terlalu berorientasi berapa halaman, tapi menurut saya mungkin sekarang ini kita memakai jumlah kata. Jumlah kata satu artikel itu ya. Ya ini mungkin semacam pedoman umum ya. 6.000 sampai 7.000 kata. Kalau kita halaman kan ya mungkin ya 10 sampai 15, 11 atau 12 sampai 15 halaman. Gitu. Kalau kita buat halamannya jadi jumlah katanya ya itu 6.000 sampai 7.000 jumlah kata ya, 7.000 kata gitu ya. Ya itu mungkin kalau kita sandingkan itu sama dengan satu artikel jurnal. Ya. 6.000 sampai 7.000 kata gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi ya kalau kita konversi halaman sekitar 12 sampai 15 halaman. Gitu. Ada lagi yang lain nanti terkait dengan pedoman detail bagaimana menulis book review, nanti akan saya kirim bersamaan pengiriman file e-book ya. File e-book gitu. Monggo, ada lagi yang perlu di-sharingkan? Cukup ya. Baik, kalau cukup ya. Jadi saya lebih lanjut nanti menunggu informasi dari ketua kelas berdasarkan kesepakatan. Kalau nanti kita jadwal kita rubah hari Ahad itu jam berapa? Dan nanti saya menunggu info lebih lanjut dari Mas Abdul Hamid sebagai ketua kelas kita. Ya, gitu. Baik ya, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini gimana? Nanti Prof, tugasnya ya, Prof tadi saya tadi terlambat tadi saya. Nanti ini Prof tugasnya Prof mungkin di grup Prof disampaikan tuh tugas-tugasnya Prof. Nah, nanti tanya sama Mas Abdul Hamid gitu. Ya, nanti ada di Mas Abdul Hamid ya. Nah, kita belum menentukan topik-topiknya ya. Tapi bentuk tugasnya itu adalah book review. Ya. Oke. Nah, kemudian ya file e-booknya itu berbahasa Inggris gitu ya, gitu. Nah, kemudian juga nanti apa saja item-item konten apa saja yang perlu dimuat dalam sebuah makalah book review, nanti akan saya kirim filenya secara detail bersamaan ketika saya mengirim file e-booknya, gitu ya, gitu. Dan kita tujuannya adalah luaran dari kelas kita ini kita terbitkan satu buku. Walaupun bukunya bersifat buku antologi atau buku bunga rampai ya. Itu saya kira supaya nanti kelas-kelas setelah kelas ini juga bisa menikmati hasil review buku di kelas ini gitu. Angkatan sebelum kita mereka ini produknya. Sehingga mereka juga harus punya produk tandingan untuk membangun akademik atmosfer itu ya. Gitu. Begitu penjelasannya. Itu penjelasannya. Baik, bagaimana Mas Abdul Hamid? Sudah ada yang nggak selesai? Cukup. Baik. Baik ya, saya kira ini pertemuan pertama, jadi kita belum menjelaskan materi, tapi baru kira-kira bentuk perkuliahan yaitu dan bentuk perkuliahan dan juga apa tugas yang akan dilakukan oleh kita semua. Gitu ya. Dan juga bayangannya nanti berarti saya menyiapkan 9 e-book ya, 9 e-book. Nanti saya upload dan masing-masing sudah saya tentukan si A mereview ini, si B. Tetapi terkait dengan kapan presentasinya saya serahkan kepada Mas Abdul Hamid untuk menyusun schedule-nya gitu ya.
Presentasi pertama, kedua siapa? Ketiga, keempat, dan seterusnya siapa? Itu saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Abdul Hamid selaku ketua kelas berdasarkan musyawarah ya di kelas ini, begitu kita. Musyawarah mufakat ya tentunya ya. Ya. Baik ya. Jadi kita anggap cukup pertemuan kita pada sore atau malam hari ini. Selamat berweekend ya. Dan semoga kita sehat selalu. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak Sama-sama. Sehat semua ya. Amin. Amin. Ya, Oke, Prof. Ya, saya live Prof. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.